Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Amalia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai merancang media pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat perancangan media pembelajaran. Nah, apa sih hakikat perancangan media pembelajaran itu? Bila kita akan membuat program media pembelajaran, kita diharapkan dapat melakukan dengan persiapan dan perencanaan yang teliti. Nah, dalam membuat perencanaan itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, kita perlu bertanya, mengapa kita ingin membuat program media itu? Apakah pembuatan media tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula? Untuk siapakah program media tersebut kita buat? Untuk orang dewasakah, anak-anak, mahasiswakah, siswa sekolah dasarkah, atau masyarakat pada umumnya? Nah, kalau kita sudah mengetahui siapa sasaran kita, pertanyaan kita belum selesai. Masih perlu ditanyakan bagaimana karakteristik sasaran siswa tersebut. Nah, betulkah media yang kita buat tersebut betul-betul dibutuhkan oleh mereka? Perubahan perilaku apa yang diharapkan akan terjadi pada diri siswa setelah menggunakan media tersebut? Sebaliknya, jika siswa tidak menggunakan media tersebut, apakah akan terjadi kerugian secara intelektual? Kita perlu juga memikirkan bagaimana apa yang perlu disajikan melalui media itu, supaya pada diri siswa terjadi perubahan perilaku yang nyata sesuai harapan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya menjadi pemikiran dan ide-ide semata, namun harus ditindaklanjuti dengan cara menuliskannya sehingga akan terwujud sebuah dokumen perencanaan media. Nah, jadi hakikat perencanaan tidak cukup dengan niat dan ide yang cemerlang dalam membuat media, namun perlu dipersiapkan dalam bentuk naskah perencanaan media. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai prosedur menyusun rancangan media pembelajaran. Nah, prosedur dalam menyusun rancangan media pembelajaran ini ada 7. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa kompetensi yang dimiliki peserta didik dapat diketahui melalui proses analisis karakteristik peserta didik, yaitu meliputi karakteristik khusus seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal peserta didik. Sedangkan untuk karakteristik umum, kelas berapa, jenis kelamin apa, latar belakang budaya apa, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, dari analisis tersebut akan diperoleh informasi tentang apa yang dibutuhkan dan berapa kebutuhannya, dan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan media pembelajaran yang akan dibuat. Nah, yang kedua itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa perumusan tujuan adalah tahap yang sangat penting dalam merencanakan media pembelajaran, karena tujuan merupakan arah dan target kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Yang ketiga ada merumuskan butir-butir materi. Nah, menurut Ashar mengemukakan bahwa materi untuk media pembelajaran harus sinkron dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu, perumusan butir materi harus didasarkan pada rumusan tujuan. Yang keempat ada menyusun instrumen evaluasi. Nah, menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa langkah setelah butir materi dirumuskan adalah penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian pembelajaran, apakah tujuan sudah tercapai atau tidak. Selanjutnya ada menyusun naskah atau draft media. Menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa secara umum dibedakan dua bentuk naskah media pembelajaran, yaitu naskah media audio dan audio visual serta naskah media berbasis cetakan. Selanjutnya adalah melakukan validasi ahli. Menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa setiap naskah dan prototipe media pembelajaran yang sudah selesai disusun sebaiknya divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli bahasa. Selanjutnya melakukan uji coba atau tes dan revisi. Menurut Ashar tahun 2011 mengemukakan bahwa media atau prototipe media yang sudah selesai dibuat selanjutnya kemudian diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian dan efektivitas media dalam pembelajaran. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu merancang media pembelajaran dengan pendekatan Ashur Model. Nah, model Ashur merupakan langkah merencanakan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Oke, menurut Heinit et al. Tahun 2005, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama adalah analisis learner atau analisis pelajar.
Menurut Heinrich et al. Tahun 2005, jika sebuah media pembelajaran akan digunakan secara baik dan disesuaikan dengan ciri-ciri belajar, isi dari pelajaran yang akan dibuatkan medianya, media dan bahan pembelajaran itu sendiri. Lebih lanjut, Heinrich 2005 menyatakan sukar untuk menganalisis semua ciri pelajar yang ada. Namun ada 3 hal yang penting dapat dilakukan untuk mengenal pelajar sesuai berdasarkan ciri-ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar. Yang kedua itu ada state objektif atau menyatakan tujuan. Nah, langkah kedua dari model Azure ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Hasil belajar apa yang diharapkan dapat siswa capai, lebih tepatnya kemampuan baru apakah yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Selanjutnya adalah select method media and material atau pemilihan metode media dan bahan. Suatu rencana yang sistematik dalam penggunaan media dan teknologi tentu menuntut agar metode media dan materinya dipilih secara sistematis pula. Nah, yang keempat ada utilize media and materials atau penggunaan media dan bahan. Nah, langkah berikutnya ini penggunaan media dan bahan ajar oleh siswa dan guru, melimpahnya ketersediaan media dan bergesernya filsafat dari belajar yang berpusat pada guru ke siswa, meningkatkan kemungkinan siswa akan menggunakan bahan ajarnya sendiri. Yang kelima adalah require learner participation atau partisipasi pelajar di dalam kelas. Nah, partisipasi berisi kegiatan siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Diawali dengan kesiapan siswa untuk belajar, yaitu siswa duduk dengan rapi di bangku masing-masing, memberikan penghormatan, dan mengucapkan salam kepada guru. Nah, guru mengkondisikan kelas sampai siswa siap dalam belajar atau dalam kondisi yang nyaman. Nah, yang terakhir itu adalah evaluate and revise atau penilaian dan revisi. Nah, komponen terakhir model Azure untuk pembelajaran yang efektif adalah evaluasi dan revisi ini. Selanjutnya adalah merancang media pembelajaran dengan pendekatan Anderson. Nah, merancang media pembelajaran dengan pendekatan Anderson, model prosedur pemilihan media model Anderson, komponen yang menjadi fokus perhatian adalah tujuan, metode, dan karakteristik media itu sendiri. Nah, tujuan berkaitan dengan efektivitas media yang dibuat, artinya baik atau tidaknya semua media yang dipilih dapat dilihat dari ketercapaian tujuannya. Semakin banyak tujuan pembelajaran tercapai, maka semakin baik media tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, tahap-tahap pemilihan media model Anderson ini ada 5 tahap. Nah, yang pertama adalah menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Yang kedua adalah mengkaji bagaimana metode yang tepat sesuai dengan karakteristik pesan pembelajaran. Yang ketiga adalah pesan pembelajaran perlu dianalisis lebih operasional, terutama kaitannya dengan karakteristik tujuan, menentukan media yang cocok dan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat adalah langkah keempat adalah melakukan perencanaan untuk pengembangan dan produksi media. Evaluasi perlu dilakukan untuk mempertimbangkan lebih matang kelebihan dan kekurangan media yang telah menjadi pilihan. Nah, langkah yang paling terakhir adalah melakukan perencanaan untuk pengembangan dan produksi media. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perancangan media pembelajaran. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.